Kontrak Cinta 1 tahun, Part 30, Rahasia Besar. Ratu sangat yakin untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan Revan. Ia akan belajar ikhlas melepas laki-laki itu kembali kepada masa lalu yang sangat didambakan sejak dulu. Ia telah gagal memenangkan hati ayah dari anaknya itu. Pernikahan yang baru seumur jagung akhirnya kandas karena orang ketiga. Ratu harus siap menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Ia masih sesak dan sakit menyaksikan Revan yang sangat perhatian kepada Lani. Ia berpikir bahwa pengakuan cinta yang Revan ucapkan selama ini hanya di mulut saja. Terbukti dari sikap laki-laki itu yang tidak berusaha menghentikan langkahnya. Revan tetap memilih bertahan di rumah sakit untuk wanita impiannya. Untuk saat ini, hanya wajah Andra yang mampu membuat Ratu tetap kuat dan bersemangat. Anaknya adalah sumber kekuatan yang telah dikirimkan oleh Sang Pencipta untuk mengisi hari-harinya. Ia akhirnya tiba di rumah yang telah menciptakan banyak kenangan untuk dirinya. Istana milik ayah dan ibunya menjadi saksi atas apa yang telah ia jalani sejak lahir. Di sini, ia mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Ia langsung berlari memeluk Bu Bella di ruang keluarga. Air matanya masih tetap jatuh dan enggan untuk berhenti. Setelah melepas pelukan, ia mencium buah hatinya yang sedang tertidur. Bu Bella sangat bingung melihat sikap putrinya itu. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Bu Bella ingin tahu. "Ratu harus berpisah dari Mas Revan, Mah." Ratu masih dengan isak tangis. "Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu nangis seperti ini?" "Dia jahat, Mah. Dia lebih memilih wanita lain daripada anak dan istri." "Maksudnya apa, sayang?" Bu Bella membelai rambut putrinya. "Ratu udah tahu apa alasan Mas Revan tidak menemui Ratu dan Andra selama seminggu ini. Ada apa dengan Revan?" "Dia merawat wanita masa lalunya yang sedang sakit." "Apa?" Bu Bella terkejut mendengar penjelasan Ratu. "Iya, Mah. Ratu akhirnya meminta cerai dari dia. Ratu udah gak kuat, Mah. Ratu capek menjalani hubungan seperti ini." "Kamu yang sabar ya, sayang." Bu Bella mencium kepala Ratu. "Ratu akan tetap kuat dan semangat untuk Andra, Mah. Sekarang harapan Ratu hanya Andra. Mama dan Papa secepatnya akan membicarakan ini dengan orang tua Revan. Kamu jangan larut dalam kesedihan. Mungkin dia bukan suami terbaik untukmu." "Iya, Mah. Ratu harus tetap tegar menghadapi semua ini." Mama gak habis pikir. Ternyata Revan tega berbuat seperti itu. Dia tidak berusaha memanfaatkan kesempatan kedua yang Mama berikan. Justru perbuatannya semakin sulit diterima akal dan pikiran. "Dia tidak berniat untuk memperbaiki hubungan kami, Mah. Sekarang, pilihan ada di tangan kamu. Ikuti kata hatimu. Semoga pilihanmu yang terbaik." Bu Bella menggenggam jemari Ratu. Ratu telah memantapkan hati untuk tetap berpisah dengan Revan. Ia ingin menjalani hidup tanpa penderitaan seperti yang ia rasakan selama ini. Ia sudah pasrah untuk mengakhiri pernikahan bersama suaminya. Di sini, Ratu sangat yakin untuk segera berpisah. Sementara Revan kini meratapi keadaan pahit setelah mendengar permintaan ibu dari anaknya untuk bercerai. Ia sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan istri yang sangat ia cintai. Namun di sisi lain, ia juga tidak tega menyakiti perasaan Lani yang sedang sakit keras. Sekarang, Revan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit untuk ditentukan. Ia tidak menyadari bahwa seharusnya dirinya lebih mengutamakan keluarga yang sangat membutuhkannya. Namun, semua itu tidak ia lakukan, tetapi justru kembali memasuki ruangan tempat Lani dirawat. "Jangan tinggalin aku, Van." Lani ketakutan setelah mengetahui Revan menemui Ratu. "Iya, aku janji gak akan ninggalin kamu." Revan menggenggam jemari wanita itu. "Hidupku tinggal sebentar lagi.
Aku ingin menghabiskannya bersamamu. Itu pasti. Sekarang kamu juga istriku, walaupun kita hanya melakukan nikah siri. Terima kasih, karena akhirnya kamu bersedia menjadi suamiku. Sekarang kamu jangan banyak mikir dulu. Kamu istirahat ya. Aku di sini jagain kamu. Beberapa hari yang lalu, Revan telah resmi menikahi Lani secara siri. Ia melakukan itu untuk memenuhi permintaan terakhir wanita masa lalunya itu. Lani divonis mengidap penyakit kanker otak stadium 4. Sesuai dengan perkiraan medis, hidupnya tidak akan lama lagi. Kala itu, Revan terkejut ketika nomor kontak Lani kembali menghubunginya hingga membuat Ratu kecewa. Ia berusaha untuk tidak menjawab panggilan tersebut. Namun, setelah keesokan harinya, Lani kembali menghubunginya. Laki-laki itu sangat terkejut karena yang berbicara bukan sang mantan kekasih, tetapi ibunya. Van, tolongin tante. Hanya kamu yang bisa bantu tante saat ini. Permintaan ibu Lani membuat Revan bingung. Ada apa dengan Lani, tante? Tanya Revan. Lani sakit keras, Van. Waktunya tidak lama lagi. Tante mohon sekarang kamu jumpain tante. Baik tante, share lokasinya. Revan akan segera ke sana. Terima kasih, Van. Sama-sama tante. Revan mengaku sangat mencintai Ratu, tetapi mendengar Lani sakit, ia juga langsung panik. Ia belum mampu mengusir bayang-bayang masa lalu dari pikirannya. Ia masih menunjukkan rasa peduli yang sangat besar terhadap wanita yang dulu menghiasi relung hatinya. Ia pun bertemu dengan Lani di rumah sakit. Ia bersedia memenuhi permintaan mantan kekasihnya itu agar menikahinya walaupun dalam waktu sebentar saja. Aku ingin kamu jadi imamku, Van, pinta Lani saat itu. Itu tidak mungkin, Lan. Kamu tahu kalau aku sudah punya istri dan anak. Awalnya, Revan tetap menolak permintaan Lani. Ini permintaanku yang terakhir. Aku ingin menjadi istrimu di akhir sisa hidupku. Aku ingin menjalani hari-hari terakhirku bersamamu. Revan bingung mendengar permintaan yang Lani ajukan. Namun, ia akhirnya luluh. Setelah ibu Lani menjelaskan kembali kondisi putrinya, ia pun bersedia menjadikan Lani sebagai istri kedua tanpa sepengetahuan keluarganya dan bahkan Ratu. Kesibukan yang terlalu fokus merawat Lani membuat Revan lupa kepada istri dan anak yang merindukan, juga mengharapkan kehadirannya. Seminggu lamanya, ia mengabaikan tugas sebagai suami dan ayah untuk Ratu dan Andra. Ia berjanji pada diri sendiri akan segera menjelaskan semua yang terjadi kepada Ratu dan semua anggota keluarganya. Hari ini, ia ingin pulang untuk menemui wanita yang sangat ia cintai beserta buah hati mereka. Tante, izinkan Revan sekarang menemui istri dan anak Revan. Mereka juga membutuhkan sosok suami dan ayah. Revan juga akan menjelaskan tentang semua yang terjadi pada keluarga. Revan meminta izin kepada ibu Lani. Walaupun sudah menikah dengan Lani, Revan tetap memanggil orang tua istri sirinya itu dengan sebutan tante. Iya, Van, pergilah. Revan beranjak meninggalkan ruangan tempat Lani. Ia mempercepat langkah, lalu segera menaiki kendaraan roda 4 miliknya. Ia meluncur dengan cepat hingga memasuki halaman rumah mertuanya. Ia menghampiri istri dan ibu mertuanya yang sedang berada di ruang keluarga. Ratu yang melihat suaminya langsung menghindar dan mendekati Andra. Ia kesal dan kecewa setelah mengetahui apa yang Revan lakukan selama ini. Sayang, aku mohon, jangan menghindar dariku. Revan mendekati Ratu. Untuk apa lagi kamu kesini? Bukankah kamu sudah gak peduli dengan kami karena lebih mengutamakan wanita itu? Ratu dengan tegas langsung memberikan jawaban. Mama gak nyangka, ternyata kamu tega berbuat seperti ini, Van. Di mana hati nurani dan pikiran kamu? Bisa-bisanya kamu melupakan istri dan anak hanya karena wanita lain. Bu Bella akhirnya angkat bicara setelah mengetahui perbuatan menantunya. Revan tidak sanggup lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Lani
Ia dengan penuh keberanian akhirnya jujur kepada istri dan ibu mertuanya. Dia bukan orang lain, Mah. Saat ini, dia juga istri Revan. Setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Revan, dada Ratu sangat sesak dan tidak ingin percaya dengan pengakuan suaminya itu. Ia merasa seperti orang yang kehilangan arah, mengetahui ayah dari anaknya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya. Ia pun makin memantapkan diri agar segera berpisah dengan Revan. Pengakuan laki-laki itu membuatnya seperti berada dalam mimpi buruk yang dengan sengaja memasuki alam bawah sadarnya. Apa? Keterlaluan kamu, Van. Mama memberimu kesempatan kedua, tapi justru ini yang kamu berikan. Ternyata kamu sama sekali tidak ingin memperbaiki hubungan kalian. Mama tidak percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Bu Bella sangat terkejut mendengar pengakuan menantunya. Revan akhirnya menjelaskan kenyataan yang sebenarnya kepada istri dan ibu mertuanya. Ia tidak tega melihat isakan tangis Ratu karena perbuatannya. Ia mencoba mendekati wanita itu dan berharap tidak mendapat penolakan. Akan tetapi, Ratu tetap tidak terima dengan tindakan laki-laki yang sengaja melukai hati dan perasaannya. Penuh amarah dan kekesalan, ia dengan kasar menepiskan tangan Revan. Saat ini, ia sangat membenci ayah dari anaknya itu. Pergi kamu dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi. Bagiku sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu laki-laki terkejam yang pernah aku kenal. Ratu menghindar dari Revan. Tolong mengerti posisiku, sayang. Diam kamu. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Bagiku, kamu sudah gak berarti. Pergi dari sini dan kembali pada istri yang sangat kamu dambakan. Segera urus perceraian kita. Aku ingin hidup bebas tanpa dirimu. 3 bulan berlalu. Akhirnya Revan dan Ratu resmi bercerai. Mereka ditakdirkan tidak untuk bersatu karena perpisahan yang harus mereka hadapi saat ini. Revan telah kehilangan istri yang dulu sangat mencintai dan menghormatinya. Kesalahan yang ia perbuat telah memisahkan dirinya dengan ibu dari putranya sendiri. Namun, ia tetap berharap adanya keajaiban agar wanita yang selalu ia cintai itu masih bersedia menerima dirinya. Sebelum resmi bercerai dengan Ratu, akhirnya Revan kehilangan Lani untuk selama-lamanya. Wanita itu mengembuskan napas terakhir tepat di hari sebulan usia pernikahan mereka. Kepergian Lani tetap tidak mampu membuat Ratu untuk tidak melanjutkan proses perceraian. Ia telah memutuskan untuk berpisah dengan Revan. Sekarang, Revan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia telah menyesali semua yang pernah ia lakukan kepada Ratu. Mulai dari memberikan surat perjanjian pernikahan, kekasaran yang ia perbuat di awal pernikahan, hingga menikah lagi secara diam-diam. Hak asuh Andra jatuh ke tangan Ratu. Namun, wanita berparas cantik itu tidak pernah melarang Revan untuk bertemu dengan anaknya. Ia berusaha ikhlas menerima kenyataan kalau ayah dari Andra bukanlah jodoh terbaik untuknya. Anak papa udah bisa duduk ya? Revan selalu mengunjungi putranya setiap akhir pekan. Udah dong mas, Andra mau istirahat dulu. Ratu mengingatkan waktu berkunjung Revan telah habis dengan sindiran halus. Aku masih kangen. Sebentar lagi ya. Revan meminta pengertian Ratu. Oke, aku kasih waktu 10 menit lagi. Revan merasa kalau dirinya benar-benar sudah tidak diharapkan lagi oleh Ratu. Walaupun ibu dari anaknya itu tidak pernah melarang dirinya bertemu dengan Andra, tetapi wanita yang selalu ia cintai itu tetap membatasi pertemuan mereka. Akan tetapi, ia tetap percaya dengan keajaiban. Ia selalu meminta petunjuk dan pertolongan kepada Yang Kuasa. Seperti yang ia lakukan saat ini, ia tetap berdoa dalam hati sambil memperhatikan istri dan anaknya. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, aku masih tetap mengharapkan keajaiban-Mu.
agar ibu dari anakku kembali menerimaku. Aku tidak kuat menghadapi perpisahan yang sangat menyakitkan ini. Aku meminta ampun karena telah menyanyiakan istri yang sangat mencintai dan menghormatiku. Aku sungguh menyesal ya Allah. Bantu aku untuk meyakinkan hati dan perasaannya, ya istri terbaik yang mampu membuatku mengerti arti pernikahan. Izinkan aku kembali menjadikannya halal untukku. Terimalah permohonan hamba-Mu yang tidak luput dari kesalahan ini. Amin. Revan kini sadar bahwa ia telah menyanyiakan wanita yang berhati mulia. Ia sangat ingat bagaimana sikap dan perbuatan Ratu memperlakukan seorang suami di awal pernikahan mereka. Ratu berubah setelah Revan dengan sengaja telah melukai perasaannya. Revan sangat yakin bahwa hati seorang ratu masih tetap lembut dan pantas untuk dibanggakan. Terbukti dari kasih sayang yang wanita itu tunjukkan kepada buah hati tercinta yang telah hadir melengkapi hidup mereka. Revan sangat bangga mengenal wanita yang telah melahirkan anaknya. Ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena mendapatkan keturunan dari orang yang sangat ia cintai. Ia hanya menunggu waktu dan keajaiban agar Ratu kembali menerima dirinya sebagai suami dan imam. Apakah Revan akan berhasil menaklukkan hati Ratu?